Halo, saya Herbalis Kartika dari channel Exploring Herbal. Di dunia ini, ada jutaan jenis herbal atau tanaman obat dengan kandungan fitokimia dan khasiat terapinya yang beragam atau khas. Oleh karena itu, kita tidak perlu hanya bergantung atau mengandalkan satu atau beberapa jenis herbal saja, apalagi jenis herbal tersebut tergolong mahal dan langka. Kecuali herbal-herbal itu memang paling unggul di kelas terapinya, menurut evidence base. Kalau tidak, kita bisa menerapkan prinsip repurposing atau mengganti jenis herbal itu dengan jenis herbal lain yang relatif lebih murah dan mudah didapat, asalkan setara atau lebih baik dari sisi khasiat dan keamanan. Di channel ini, Anda dapat menemukan banyak info seputar jenis herbal yang mudah ditemukan di Indonesia, beserta informasi terkait fitokimia dan khasiatnya yang tentu terkini dan terpercaya. Semoga dapat menambah wawasan dan membantu Anda untuk menemukan alternatif terapi alami yang cocok untuk Anda. Selamat menyimak! Oke, coba deh lupakan sejenak lada hitam atau pala yang udah biasa. Hari ini kita bakal bongkar rahasia dari sebuah rempah super yang mungkin namanya aja Anda baru dengar. Tapi wow, potensi kesehatannya itu luar biasa. Coba bayangin deh, gimana kalau ternyata salah satu bumbu paling dahsyat di dunia yang bisa bantu lawan penyakit dan bikin tubuh lebih sehat, selama ini cuma diam-diam aja ada di sekitar kita, nggak banyak yang sadar. Ini tuh bukan temuan baru ya, justru sebaliknya. Ini kayak harta karun dari apotek alam. Ratusan tahun lamanya, rempah ini jadi andalan pengobatan tradisional. Dan sekarang, para ilmuwan modern mulai membuktikan apa yang para tabib zaman dulu udah tahu. Oke, kita mulai dari mana? Sebelum kita bedah sainsnya yang keren banget, kita perlu lihat dulu akarnya. Gimana sih tanaman ini dipakai secara turun-temurun di berbagai belahan dunia? Pertama, kita ke rumahnya sendiri, Indonesia. Di sini, cabai Jawa atau Piper retrofractum itu udah kayak bintangnya dunia jamu. Dianggap sebagai tonik super buat macam-macam, mulai dari menenangkan perut yang bermasalah, nambah energi, sampai bantu pemulihan para ibu setelah melahirkan. Geser dikit ke Thailand, statusnya lebih tinggi lagi loh. Bukan cuma obat rakyat biasa, pemerintah di sana secara resmi menganggapnya sebagai obat esensial. Dipakai buat ngatasin banyak hal, dari sekedar sakit perut sampai kondisi pernapasan yang lebih serius kayak asma. Nah, di Bangladesh penggunaannya lebih spesifik lagi. Kerennya, mereka memanfaatkan bagian tanaman yang beda untuk penyakit yang beda juga. Daunnya buat masalah pembuluh darah, akarnya buat demam dan diare. Ini nunjukin betapa serbagunanya tanaman ini kan? Jejaknya bahkan sampai ke sistem pengobatan kuno Ayurveda di India. Di sana, cabai Jawa jadi bahan kunci dalam teh herbal untuk menjaga kesehatan pernafasan dan pencernaan. Jadi, intinya jelas banget, ini bukan tren sesaat, ini adalah kearifan yang udah teruji oleh waktu. Sekarang, dari cerita kuno, kita lompat ke sains modern. Apa sih sebenarnya yang ada di dalam cabai Jawa ini yang bikin dia begitu sakti? Yuk kita intip peralatan tempur kimianya. Tapi sebelum lanjut, ada satu istilah penting yang perlu kita tahu, fitokimia. Gampangnya, ini adalah senyawa aktif yang dibuat sama tanaman. Anggap aja ini kayak resep rahasia tanaman buat melindungi diri dari hama atau penyakit. Dan ternyata, resep rahasia ini juga bisa kasih manfaat luar biasa buat tubuh kita. Jadi, apa aja resep rahasia di dalam cabai Jawa? Penelitian nemuin hampir 100 senyawa berbeda. Gila kan? Tapi ada satu kelompok yang benar-benar mendominasi, namanya amida. Jumlahnya hampir 80% dari total senyawa. Nah, ingat nama ini karena dia pemain utamanya. Nah, ini dia penampakan beberapa struktur kimia dari para pemain utama tadi. Tenang, Anda nggak perlu jadi ahli kimia buat paham betapa rumit dan kerennya mereka. Senyawa-senyawa kayak piperin dan retrofractamida A inilah yang jadi sumber kekuatannya. Mereka ini mesin-mesin molekuler yang bekerja di balik layar. Oke, kita udah lihat sejarahnya yang panjang dan senjata kimianya yang canggih. Tapi pertanyaannya, apakah semua klaim ini terbukti di bawah mikroskop para ilmuwan modern? Mari kita lihat datanya. Kita mulai dari kekuatan antioksidannya. Para ilmuwan mengukur sesuatu yang disebut nilai IC50. Intinya gini, semakin rendah angkanya, semakin kuat antioksidannya. Sekarang lihat ini, ekstrak cabai Jawa dapat skor 57,66.
Sebagai perbandingan, vitamin C yang kita semua tahu hebat, skornya 66,12. Artinya apa? Dalam tes ini, ekstrak cabai Jawa terbukti lebih kuat daripada vitamin C. Sekarang kita masuk ke area yang lebih serius, penelitian soal kanker. Studi awal di lab menunjukkan kalau ekstrak cabai Jawa bisa secara aktif menghambat pertumbuhan sel kanker payudara. Istilah teknisnya antiproliferasi, yang artinya ya menghentikan sel-sel jahat itu buat berkembang biak. Seberapa kuat emangnya? Angka ini benar-benar bikin kaget. Ekstrak yang paling ampuh bisa menghambat sel kanker dengan nilai IC50 cuma 4,35. Biar ada gambaran, obat kemoterapi umum, doxorubicin, di studi yang sama nilainya 58,7. Ingat ya, lebih rendah itu lebih kuat. Ini adalah temuan awal yang sangat-sangat menjanjikan. Sekarang kita lihat efeknya ke metabolisme. Di sebuah penelitian, tikus sengaja dibuat obesitas dengan makanan tinggi lemak. Lalu, sebagian dari mereka dikasih ekstrak cabai Jawa. Hasilnya, kenaikan berat badan mereka jauh lebih sedikit. Dan yang paling keren, porsi makan mereka tetap sama. Ini nunjukin ekstraknya bukan neken nafsu makan, tapi benar-benar mengubah cara tubuh mengolah lemak. Dan daftarnya masih panjang. Studi-studi di lab juga nemuin potensi-potensi lain. Ternyata dia bisa melindungi hati dari kerusakan akibat racun, nunjukin aktivitas melawan bakteri TBC yang bandel, bisa bunuh larva nyamuk, dan bahkan melindungi kulit dari penuaan akibat sinar matahari. Wah, bener-bener tanaman serba bisa. Jadi, setelah lihat sejarah kuno dan bukti sains modern yang kuat ini, artinya apa? Gimana caranya kita membawa kearifan tradisional ini ke dunia pengobatan masa depan? Para peneliti yang karyanya kita bahas ini menyimpulkannya dengan sangat baik. Mereka bilang meneliti senyawa kimia dalam tanaman seperti ini tuh bukan cuma buat iseng-iseng akademis. Justru, inilah inti dari penemuan obat di masa depan. Disinilah kita bisa nemuin petunjuk buat obat-obatan generasi berikutnya. Pada akhirnya, kisah cabai Jawa ini jadi pengingat yang penting banget. Ini nunjukin kalau kebijaksanaan kuno dan sains modern itu bukan musuh, tapi partner yang hebat. Apotek alam itu isinya banyak banget, dan kita ini baru mengores sedikit permukaannya. Ini jadi bikin kita mikir ya, berapa banyak lagi sih keajaiban alam seperti ini di luar sana yang diam-diam nunggu buat kita temukan kembali? Terima kasih sudah menyimak ulasan kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau channel ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa klik like dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi. Anda juga dapat memberikan saran untuk konten video-video berikutnya di channel ini melalui kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.